Shafnya diluruskan dan dirapatkan. Sawwu sufufakum fis shalah. Kurang. Sekali. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Tiada kata yang pantas dan layak untuk kita ucapkan di awal khutbah ini selain rasa syukur yang tiada hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah hari ini, di hari yang bahagia dan cerah ini, kita masih diberi nafas kehidupan untuk melanjutkan misi kenabian dalam terus membawa umat ini kepada kebaikan. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penerang kegelapan dan pembangun peradaban mencerahkan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Hari ini seharusnya kita terlahir sebagai manusia baru. Kebaruan kita sebagai manusia ini kemudian nanti insya Allah akan kita sempurnakan lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini membuktikan betapa Islam tidak pernah berhenti untuk menggembleng umatnya sedemikian rupa agar siap menjadi manusia baru. Sebagai manusia baru yang terlahir dari karantina ruhani bernama Ramadan, hendaknya kita mampu menjelma sebagai manusia unggul dan pilihan yang diwujudkan dengan bertambahnya kadar iman dan ketakwaan. Inilah manusia baru yang mampu menularkan semangat dan membawa perubahan besar, baik bagi diri, keluarga, lingkungan, bahkan untuk kebangkitan peradaban. Karena hakikat puasa dan Idul Fitri bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara individu, namun juga menjadi hamba yang soleh secara sosial. Jika puasa Ramadan diibaratkan ujian nasional, maka Idul Fitri adalah hari perayaan kelulusan. Namun demikian hadirin, hendaknya kegembiraan, euforia kelulusan tersebut jangan sampai melalaikan kita dari tugas yang juga tidak kalah penting dan mulia, yaitu menerapkan nilai-nilai fundamental puasa dan Idul Fitri dalam kehidupan nyata. Inilah ujian yang sesungguhnya. Selamat datang manusia baru dengan semangat baru untuk melakukan perubahan baru. Setelah karantina ruhani yang panjang, saatnya kini kita bangkit dengan tekad dan semangat baru untuk berjuang memberikan perubahan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 2 nilai fundamental penting yang dapat kita petik dari puasa dan Idul Fitri serta rangkaian ibadah yang mengiringinya. Jika kedua nilai fundamental ini ada pada diri kita, itu artinya kita benar-benar terlahir sebagai manusia baru yang sesungguhnya. Kedua nilai fundamental ini dapat kita bawa sebagai bekal untuk bangkit dan berjuang memajukan negeri Indonesia yang kita cintai ini. Bahkan kita bisa memberi kontribusi yang lebih luas sebagai rahmatan lil alamin. Kedua nilai fundamental tersebut adalah yang pertama, sikap menahan diri, dan yang kedua, akhlak empati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap yang pertama yang mestinya lahir dari rahim Ramadan adalah sikap menahan diri. Kemampuan menahan diri
adalah salah satu nilai fundamental penting yang dapat kita petik dari pelajaran puasa. Puasa telah mengajarkan kepada kita untuk bukan hanya sekedar belajar menahan diri dalam arti sempit, yaitu menahan diri dari tidak makan, minum, dan hasad biologis, mulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lebih daripada itu, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk menahan hati, menahan pikiran, dan seluruh anggota badan dari berbuat dosa yang dapat merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan lingkungan sekitar. Jika sikap menahan diri yang diajarkan dalam madrasah Ramadan tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, maka kita akan melihat perubahan sosial berskala besar terjadi di negeri yang mayoritas berpenduduk muslim ini. Mengapa demikian? Karena banyaknya kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah akibat ulah manusia yang tidak bisa menahan diri. Sebagaimana firman Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, telah nampak kerusakan di lautan. Itu semua disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kemampuan menahan diri adalah syarat pertama yang harus dimiliki sebagai manusia fitri, manusia baru. Coba kita perhatikan betapa banyak kerusakan alam dan sosial yang terjadi di muka bumi ini akibat ulah manusia yang tidak bisa menahan diri. Adanya kejahatan seksual karena manusia tidak bisa menahan pandangan dan gejolak syahwatnya. Merebaknya kasus korupsi karena tidak bisa menahan pikiran dan tangannya untuk menguasai harta yang bukan haknya. Adanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, karena manusia tidak bisa menahan nafsu amarahnya. Terjadinya banjir akibat manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunduli hutan dan membuang sampah sembarangan. Bahkan hal yang sepele, terjadinya kecelakaan di lampu merah, itu juga akibat pengguna jalan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak menunggu lampu hijau. Terjadinya pembunuhan, miras, narkoba, dan obat-obatan terlarang. Adanya fitnah, banyaknya berita hoaks, perzinaan, kekerasan kepada anak, kepada perempuan, banyaknya kasus aborsi dan lain-lainnya. Itu semua disebabkan karena manusia tidak mampu menahan diri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun yang kedua, yang lahir dari rahim Ramadan mestinya adalah akhlak empati. Puasa dan Idul Fitri bukan hanya mengajarkan kepada kita pentingnya akhlak simpati, namun lebih dari itu yang diajarkan adalah akhlak empati. Jika simpati menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas penderitaan yang menimpa orang lain, maka empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang yang terdampak kesusahan itu. Kita dipaksa untuk tidak makan, tidak minum seharian. Biar kita merasakan seperti itulah kira-kira orang yang berkekurangan. Seperti itulah orang-orang yang papa, yang miskin, yang tidak punya makanan. Akhlak empati ini mestinya mampu menggerakkan diri untuk berbagi secara langsung, baik dalam bentuk moral maupun material. Akhlak empati adalah syarat kedua yang harus dimiliki sebagai manusia yang fitri. Namun sayangnya hari ini masih banyak orang dalam ibadah hanya fokus mengejar kepuasan individu, kesalehan individu saja. Padahal kesalehan individu tidak ada artinya tanpa diiringi dengan kesalehan sosial. Orang yang hanya fokus pada kesalehan individu saja akan diancam oleh Allah dengan label pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Allah bertanya, tahukah kalian siapa itu pendusta agama? Apakah mereka orang yang tidak sholat? Apakah mereka orang yang tidak haji? Apakah mereka orang yang tidak puasa? Bukan. Pendusta agama adalah mungkin mereka sholat, mungkin mereka haji, mungkin mereka berpuasa, tetapi mereka tidak menyayangi anak-anak yatim, menghardik anak yatim, dan tidak mendorong gerakan untuk membantu fakir miskin. Itulah pendusta agama. Dengan demikian, jangan pernah merasa bangga dengan kesalehan individu yang selama ini kita kerjakan, jika ternyata kita tidak mengiringinya dengan kesalehan sosial, seperti rasa solidaritas pada sesama manusia. Ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Sia-sia sujud kita bertahun-tahun dan puasa kita selama ini jika ternyata ada tetangga yang tidak bisa makan, tetangga yang miskin, kita terdiam 1000 kata. Ibadah kita akan menjadi sia-sia ketika kita tahu saudara-saudara kita di Palestina kelaparan, menderita kemiskinan. Jangankan berpikir tentang baju lebaran, baju yang baru, makanan yang enak-enak. Bahkan di antara mereka kemarin di bulan Ramadan ada yang bertanya kepada ulama-ulama mereka, bagaimana para guru kami? Apakah puasa kami tetap diterima oleh Allah, sedangkan kami tidak ada pernah sahur dan tidak pernah berbuka? Karena kami tidak ada bahan yang bisa dimakan untuk sahur dan tidak ada bahan yang dipakai untuk berbuka. Pertanyaan yang sangat menyayat hati. Bagaimana puasa kita? Bagaimana sujud kita selama ini? Bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain? Ketika melihat situasi seperti itu tetap terdiam 1000 kata, maka jangan-jangan itu pun bagian dari pendusta agama. Maka saat ini adalah waktu yang paling tepat dan terbaik untuk membuktikan bahwa kita telah terlahir sebagai manusia baru, manusia fitri, manusia yang memiliki empati kepada kanan dan kiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Ya Allah, di hari yang kau muliakan ini, berikanlah izah kepada Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia, ya Allah. Bebaskanlah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dari segala bentuk penjajahan. Tolonglah saudara-saudara muslim kami, mujahid-mujahid kami di Palestina. Berikanlah kepada mereka sabit imanan kepada mereka. Berikanlah kepada mereka ketenangan hati dan jiwa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.